Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Yoen L. Baron di channel Merpati Baron Official. Kali ini ada tamu khusus, saya kolaps dengan di samping saya dari MKT Channel. Ini dari Temanggung. Silakan Mas Arif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita collab dengan Merpati Channel Baron. Kita berada di kandang AWM. Nanti apa yang akan kita sampaikan bisa kita dengarkan dengan masukan atau wajangan-wajangan dari Master Merpati. Saya lupa nyapa juga Ya. Sobat MKT Channel. Ya. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa ya yang dari channel Merpati Baron Official, bantu subscribe juga MKT Channel biar channelnya makin berkembang, karena ini channel yang termasuk punggawanya di Temanggung. Ya, kunjungan saya sekarang, saya berada di Temanggung di kandangnya AWM Squad. Nah, di samping saya itu ownernya. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adri Bramantio. Saya selaku di sini owner AWM. Mungkin seperti itu aja kok. Ya. Ya. Jadi kedatangan saya ke sini selain mengikuti lomba di IGP Temanggung ya, sekalian kemarin ada laporan ternyata baru belajar beternak juga. Ya. Dan memakai darahan dari Baron yang diperoleh dari lelang lagi, lelang lagi, lelang maning, lelang maning. Ya. Dan ternyata setelah diternak, lomba langsung juara lagi, walaupun hanya event kecil ya. Ya. Cuma ya, walaupun event kecil juara tetap juara. Karena umurnya juga masih karena muda. masih uji coba juga ya, masih muda. Ya, ini darahan ininya ya, nanti bisa di zoom. Darahan yang dari saya yang diperoleh dari lelang ini. Dari bapaknya itu adik tiri jenderal, jadi veteran sama anak garong. Terus ibunya pakai anak angin hitam sama anak Nazaret. Nah, kebetulan sesuai dengan konten saya kemarin yang di Tasik itu. Ya. Di Tasik saya kemarin konten juga di tempat Pak Haji Apet. Itu kebetulan ada burung viral di sana yang namanya Admiral. Dia juara satu, sempat menduduki singgasana juara satu PMTI, ring PMTI Junior. Ya, kalau pas saya ke sana itu kemarin posisinya udah melorot di juara 3. Cuma dia ngeluarin 2 yang baru lomba itu kakak adik juara semua. Nah, kebetulan yang ini yang di Mas Adri itu saudaranya. Saya lupa ini adik atau kakak ya. Jadi saya seneng dari ternak ini, walaupun di burungnya ini sendiri ya ada yang juara, tapi kelas kecil di Karawang di tempatnya Om Hendri itu ada yang juara juga ya. Burungnya stabil, cuma belum masuk event nasional. Tapi ini ternyata di ternak, jadi kakak adiknya itu ini sama yang di Tasik juga udah sama-sama mengeluarkan juara. Cuma nanti tinggal semakin bertambahnya usia, semoga perawatannya benar, pelatihannya benar, jadi bisa tampil di ajang nasional. Seperti apa burungnya? Jadi di Temanggung itu udah ada kemarin tim yang punya Vanilla, LJ Team, ya, ada lagi Pancasona sama Priscilla di Pring Surat. Tim Privater. Ini tim AWM ternyata udah juga. Berarti mungkin banyak ya kok ya yang di Temanggung. Di Mas Ujang itu sampai tablilah gitu mah. Naas mati kena tiang. Ya, ini burungnya diperoleh dari lelang ya. Ini lelangnya masih ingat nggak, Mas? Angka berapa? Itu di angka berapa ya? Lupa saya. 7 ya? Di angka 7 juta ya? Iya, 7 juta. Di angka 7 juta. Ya, ini burungnya warna hitam. Kalau tulangannya udah ngikut ke jenderal sama garong, warna ikut ke angin hitamnya, tapi dia belum kebagian Nazaretnya nih. Ya. Di Nazaretnya belum kebagian, nanti paling
bisa sih tinggal dimasukkan darah Nazaret lagi nanti keluar. Karena Nazaret itu benar-benar empuk ngapas, badannya pipih, tapi ini ya benar-benar salangannya kalau saya bilang itu benar-benar nyatu dan super keras. Tapi ini ekornya bagus banget. Ya, semoga sih bisa ngeluarin juara-juara yang banyak ya Mas. Jadi gini kok, untuk proses latihan itu memang saat saya ambil dari lelang, itu memang kalau kita khususnya di kandang kita ya, kandang saya AWM, setiap burung yang lelang itu tidak buat langsung ternak, enggak. Kita memang langsung buat player. Nah, memang pelatihannya dari nol karena kita belinya kan dari bahan kan seperti itu. Nah, burung ini sebenarnya sudah bagus waktu itu dan sempat hilang sekitar hampir 10 bulan lah. Oh, hampir setahun. Iya, hampir setahun. Padahal ketemu di lapak itu. Ya, ranggan itu. Nah, ini lagi proses lagi untuk ya moles-moles lagi sedikit-sedikit. Ya, berarti pas hilang itu ketemu dalam kondisi badan yang kurang bagus. Ya, memang resikonya burung hilang itu kita kalau ketemu lagi ya kita benar-benar perawatannya super ekstra. Dan dituntut kemampuan joki benar-benar tahu rawatan profesional untuk memulihkan kembali, itu yang susah. Cuma waktu di event Paraan pertama kali setelah ketemu, terus kita benahi dari badan, setelah udah fit, kelihatan fit, kita mainkan lomba itu banyak. Burung berapa ya? Burung berapa? Nah. Tapi burung itu terlihat menyolok, terlihat nyolok. Oh, terlihat mencolok. Terlihat bagus. Kerjanya kelihatan colok. Ini kan karakternya sebenarnya kalau lihat dari rabaannya ini burung super stabil sebenarnya. Ya. Super stabil, bawahnya ngedor, atasnya cukupan lah. Ya. Sama aman tali. Barangkali mau lihat. Jadi siapa tahu tertarik, terus nanti habis ini saya mau pesan satu. Ini padahal agen Baron, produk Baron, tapi belum punya burung ya. Siapa tahu aja bisa ada rezeki mampir ke Baron. Alah, saya burung nggak mahal-mahal kok. Nggak mahal yang lumayan. Kalau yang dari Baron istri di sini ada berapa ini Mas Adri? Saya ngambil 2, yang satu memang lelang itu, tapi yang untuk ini mata putih ini, kelabu mata putih ini kan kalau nggak salah, kalau Koyun masih ingat bukan lewat lelang, tapi langsung. Iya, kita lewat WA-an nggak salah. Berarti lebih rekomendasi lagi. Rekomendasi ini. Nah, Koyun memang rekomendasi yang kelabu putih ini. Berarti nanti kita bisa bedah-bedah lagi tuh. Berarti prediksi yang saya berikan sesuai nggak? Sesuai. Alhamdulillah. Sesuai. Pak Kuleh bener. Juga. Kita lihat yang itu ya kok. Yang mana sih? Sebentar lagi dia. Nanti lagi diambil. Ya. Ini memang ngeluarin cukup banyak ya. Yang tak lelang ini cukup banyak. Di saya ada sendiri yang tak ternak juga. Cuma kemarin berhubung viral yang di Tasik itu, padahal di saya tinggal 1, diminta lagi orang Tasik. Ya udahlah, nanti saya pokoknya tinggal jiplak lah. Jadi memang kebiasaan saya itu kalau ada orang beli sama burung sama saya, yang paling gampang sih ya, burung jantan beli dari saya, betina dari saya, terus nanti dianakin, nggak lama nanti saya beli anaknya. Ada keistimewaan tersendiri itu ya kok. Menguntungkan otomatis. Sebenarnya kayak gini, untuk pembeli-pembeli yang sifatnya buy now langsung direct ke saya ya. Jadi saya berikan prediksi keunggulan dan kelemahannya, karena bagi saya nggak ada burung yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Jadi ketika saya berikan ke pembeli itu dan ternyata prediksi saya salah, ya silahkan dikembalikan. Jadi saya kembalikan utuh, bukan tukar burung, kembalikan dulu, nanti baru mau milih lagi silahkan. Tapi kalau hasilnya jadi bagus,
tinggal laporan aja. Monggo minta dilebihin. Berarti ini rekomendasi ya buat para pedagang ya, kok, tapi saya udah begitu ya. Kebanyakan kalau yang udah bagus ya nggak dijual. Jangan kok sayang. Ya udah. Oh, yang buat diternak? Nah, kalau yang diternak ini, nah ini kebetulan ada nih ya. Yang punya ini ternak jenar. Jenar tahu kan ya? Tahu, Iya. tahu. Jenar itu saya beli kalau nggak salah antara 15 atau 17 atau berapa saya lupa. Itu indukannya dari saya, bapaknya dari joki saya. Saya nyatakan ini burung gagal, udah sana jual sendiri, dan ternyata dibeli. Nah terus orangnya itu Mas Triyuda itu nyari ke lelang dan nemu betinaan murah waktu itu cuma 2 juta berapa itu. Kebetulan terahnya komplit dan dianakin jadilah jenar. Nah ini kok. Tak beli di atas modalnya. Nah ini sekarang indukannya mau dijual. Indukannya mau dijual. Berarti itulah sahabat merpati, mungkin nantinya yang mau breeding bisa langsung hubungi Koh Yun. Iya. Setidaknya nanti bisa buat apa ya? Intinya itu kalau sama Koh Yun, misalkan kita beli ya nanti bisa dibeli lagi sama. Ini ngomongnya gini ikhlas apa minta komisi? Ya ini. Ya. Nah kebetulan yang ini, aduh ini rusak banget ya. Baru lolos. Ini saya nyimpan cuma satu, Ya. yang memang prediksi saya seleb, bawahnya seleb, atasnya super turbo ya. Tapi ternyata bawahnya ngedor juga, sempat cedera, sakit. Tapi sekarang udah pulih, nggak tahu masih bisa main apa enggak. Dan ini yang menarik dari kakaknya ini ada di Temanggung juga, di daerah Pringsurat itu punya Mas Joshua Riswa, tim privater. Nah itu perdana lomba kemarin langsung juara. Bukan, yang kelabu juga kayak gini. Namanya Priscilla. Kebetulan juga sebelumnya saya pernah jual ke Surabaya. Lelangnya cewek. Ternyata di sana jadi laki. Oh ya udah balikin aja Pak, enggak apa-apa. Oh jangan, bagus burungnya. Akhirnya bisa juara juga. Nah ini tinggal di Magelang sama Mas Wildan ini. Warnanya gambir. Itu latih pertama 200 meter langsung ngolong. Ini juga sama? Sama. Berarti sama semua yang di saya kakak adik 200 meter juga ngolong. Karakternya sama ya kok ya? Ini berarti Queen Star Junior ketemu sama anak Adipati. Anak Adipatinya sama Hannibal. Nanti bisa dilihat di sini, nanti di zoom. Ini memang andalan saya kan kalau beternak itu. Jadi yang ada di Temanggung ini kebetulan dari vanilla itu pakai kombinasi bekel sapu angin. Yang di Mas Joshua itu tim privater itu juga yang juara Pancasona itu kombinasi bekel sapu angin. Nah ini problemnya kenapa ini, Mas Adri? Burung itu jadi pertama datang burung itu kita lot ya. Kita lot itu enak sekali, dia 100-200 meter udah ngolong. Turbonya atasnya turbo istimewa bagus, bawahnya cuma selep. Memang mewah, memang tak gadang-gadang merpati ini mewah waktu itu. Ya tadi andalan. Joki saya juga bilang, dan pernah burung ini belok ya, sempet hilang, ya sempet oleng. Sampai joki saya itu bilang, Mas Heri ini bilang, aku nek doroku hilang wis leret. itu udah sampai itu. Karena memang saya kadang-kadang, nah di saat mungkin ada nafsu saya yang terlalu keburu-buru ya, nafsu untuk ikut lomba itu terlalu cepat. Burung setelah rampas rampas piye, keburu saya ikutkan lomba. Nah saya udah kerasa karena waktu ngelotot banyak orang, banyak peserta, burung itu kelihatan bingung, takut turun. Turunnya soalnya. Iya, udah takut itu. Nah salah satu ciri burung yang mental belum siap itu memang. Ya, itu. Saya kerasa itu. Ini mewah. Cacingan bisa jadi ini. Iya. Terus kalau yang kurus-kurus ini kalau udah cacingan masih belum bentuk juga gampang pakai ideal pil itu kalau pas angkem. Pakai 2 apa pakai 3 itu kan gampang. Ini monggo barangkali mau pesan saudara-saudaranya. Jadi ini masih ada nggak saudara-saudaranya? Nah kebetulan sekarang ini jadi memang saya orangnya nggak pernah puas. Ya. Jadi induknya saya petal.
Anak adipatinya ini memang saya masukkan ke burung yang saya target ternak baru. Jadi di Nazaret Project saya masukkan lagi di cucu Nazaret. Nazaret sama QQ. Tuh. Nanti hasilnya seperti apa nanti kalau ada yang bagus biasalah. Oh iya. Jadi gini kok. Nih, ini biar saya boleh berbagi ya sama teman-teman yang di luar. Jadi gini. Nek prinsip saya gini, saya mengamati soal merpati itu kan tinggal kejelian sebenarnya. Iya. Kejelian kita mendalami ilmu di merpati itu memang nggak mudah. Tapi itu penting. Nah, contohnya gini, waktu saya membeli burung contoh dari Baron ya. Dari Baron itu hanya 2, spekulasi saya hanya 2. Burung itu tetap jadikan payer. Kalau misalkan jadi itu seleksi alam ya. Misalkan jadi, alhamdulillah artinya diberikan. Tapi misalkan nggak jadi, saya dapat terahnya. Ya. Ya, artinya gini, untuk teman-teman yang di luar, memang kita harus selalu belajar terus soal merpati ini. Nah, contoh simpelnya saya seperti itu aja. Jadi saya beli bahan, di saat bahan itu saya latih, kok memang nggak jadi karena mungkin karena saya keburu-buru, terlalu sering belum jatahnya buat lomba, mentalnya belum siap. Faktor hilang Ya, juga, ya. ada faktor seperti itu. Tapi paling tidak saya dapat terahnya. Nah, tadi yang burung itu saya ternak, langsung saya ternak karena kendala mental yang tadi belum siap itu. Langsung saya ternak, terus hasilnya ini. Nah, burung ini saya juga kadang-kadang lumayan bagus. Bukan lumayan ya, menurut saya paling bagus di antara selama saya ternak. Coba, syukurlah kalau sang pembelinya itu bilang itu memang. Jadi bermanfaat Tadi ya kan kok. deg-degan, tadi kan deg-degan. Gamblingnya saya cuma itu aja. Tadi deg-degan kan ternyata wah paling bagus selama Iya. masa diri ternak itu langsung Lanjut ya kok. melar. Geser ya. Ini burung istimewa. Kestabilan dari induk jantannya masih tetap bertahan di sini. Ini tetap bertahan, tapi ini nambah cc Betul, bawah. betul. Agak ngurangin cc atas sedikit, tapi nggak seberapa. Taruhlah bapaknya dinilai 9, ini bisa di 8,5. Tapi nggak jadi masalah. Karena burungnya ini sebenarnya lebih stabil. Nanti tinggal perawatan khususnya burung tipe seperti ini nanti bisa Mas Heri nanti konsultasi sama saya. Ya. Bulunya juga nggak berubah. Bulunya masih tetap seperti ini. Tulangannya malah lebih kokoh ini ya. Ini dadanya istimewa. Ini udah dada 9 lebih buat saya nilainya. Larnya malas, di spraynya malah kok lebih dapat. Ini belum dilatih ya Mas ya? Apa udah dilatih? Baru deket, pendek-pendek 50 meter ya. Ya langsung ngampul-ngampul ya? Ya, sprint dia, sprintnya bagus. Sprint bagus. Bagus. Masih Cengkeh. masih terjaga semua warisan dari Ya. induknya. Ini kalau bayangan saya ya, ibunya kurang lebih badannya segini dan tulangannya melorot. Ibunya boleh tahu yang mana? Nih Mas, tapi not for sale. Not for sale. Karena paling disenengin. Pasti Not for sale pasti. Ini adik-adiknya udah not for sale kan? Iklan. Nanti ini Mas juara lagi, saya mampir sini lagi. Siap. Tapi ngomong-ngomong betina dari saya belum ada kok ya. Belum dapat. Kapan dikirim, Pak? Nanti kalau saya ada yang serak sama indukan yang di sini, Ya. nanti bisa. Karena memang biasanya nih kalau yang beli, kalau yang instan bisa ngeluarkan anakan juara langsung itu, mereka itu datang ke kandang saya sambil bawa burungnya. Oh, gitu. Kok Buat ini santannya cocok ya? sama ini. Nah, itu malah lebih enak, paten. Berarti lebih suka lagi ya kok di koyun, misalkan juara langsung masukkan YouTube. Wah, Datangi sama koyun langsung. Bener.
dadanya melorot. Ini si kelabu tadi itu dadanya ini masuk. Dada melorot. Ini mewah ini betina. Salangannya edan. Nanti ya, kalau prediksi saya, kalau indukannya seperti ini, ibunya seperti ini, bapaknya seperti ini, itu yang tadi Mas Adri paling seneng di sini, itu baru nilai 8, Mas. Nanti akan keluar nilai 9, syukur-syukur bisa dapat nilai 10, itu istimewa sekali. Maksudnya dengan dari bapak yang sama atau? Bapak yang sama, ibu yang Ibu sama. sama. Nanti akan mengeluarkan, kalau menurut saya ya, beradiknya itu. itu yang tadi Mas Adri paling seneng, Ya. itu nantinya paling rendah malah. Ada yang lebih bagus lagi ya kok. Pasti. Sekarang udah diganti. Karena ininya ibunya sama bapaknya Ya. belum masuk ke anaknya salangannya. Kalau ibunya sama bapaknya salangannya nilai 9,5, anaknya cuma 8,5. Belum, nanti tinggal nyari yang begini. Nah, itu nanti coba tonton. Itu kalau ada kakak adik itu dipiara semua. Nah, nanti tinggal nikmatin piala-piala nanti. Nikmatin hasilnya. Nih. Ini selera saya ya burung-burung kayak gini. Lainnya masih sama, masih belum puas aku. Ini belum dapat di sininya. Cuma agak lebih baik sedikit dari kakaknya. Yang berikutnya, Masih kecil. oh masih kecil. Monggo, kalau yang ini mah kemungkinan bisa dijual. Mudah-mudahan kalau yang ini masih jadi salah. Nah, ini Mas ngomong-ngomong, anaknya hitam tadi yang udah pernah juara ini, nah malah lupa. Ngeluarin anak betina nggak ini? Ada anak betina? Belum ya? Ada kemarin betina. Oh, Banyak betinanya. Ini masih, ya ini teman-teman, ini dia anaknya si hitam tadi ya, yang veteran garong angin hitam Nazaret. Ini yang udah prestasi juara. Cuma menurut saya dia kenceng di fase 2, 3. Ya, Betul. 2 ketiga. Duanya mungkin nggak 2 full ya, di 1,5. Ya, betul. Betul. Kestabilannya super banget, super stabil. Memang agak telat metil dikit, sebenarnya nggak masalah sih telat metil, tadi saya udah ajarin. Yang penting kalau burung telat metil itu sebenarnya ada keuntungan, ada kekurangan. Tapi kekurangan itu bisa kita olah menjadi karakter buatan. Jadi umpamanya gini, ini karakter aslinya ya, ini sekalian tips buat teman-teman MKT sama Merpati Baron. Jadi karakter aslinya itu dia di fase satunya kurang sebenarnya. Iya. Ya. Tapi keuntungan juga buat kestabilan. Jadi burungnya itu aman tali. Karena digeber jarak jauh. Betul. Ini masih dapat tali. Masih dapat. Ya. Cuma nanti makin dewasa, kan burung pasti akan makin lebih stabil. Ya. Jadi karakter asli bawaannya yang atasnya ini stabil terlalu ngelangak ini, nanti kita bisa rubah menjadi karakter buatan. Nah, burung-burung juara ini banyak sekali yang karakter buatan, bukan karakter aslinya, terutama kalau di wilayah Pantura ya. Jadi memang saya sendiri pribadi, karena berhubung tracknya sekarang pendek ya, apalagi di P3MKBI kan 800 sampai 1000 ya. Ya. Jadi kita dituntut burung-burung seperti ini yang sapitnya naik. Tapi dengan adanya kekurangan fase satunya kurang, kita rubah, kita tambahkan karakter buatan yang satunya itu istilahnya mintahan loh. Iya. Mintahan atau ngeslah gitu bahasa sininya apa? Iya. Kalau bahasa sana yang ngayati. Ngayati. Nah, ngayati. Nah, kita bikin seperti itu. Jadi saya ambil contoh untuk jenderal ya. Jenderal itu sebenarnya ya burung-burung seperti itu kalau dia posisi terbang.
ngelanggar gitu, iya susah. Atasnya digeber itu bisa jalan sampai 3 ketukan istilahnya. Tapi dengan dibuat, jadi kita bikin karakter buatannya pakai suplemen yang ada gitu ya. Itu nanti bisa jadi pas juara itu kita bikin begini. Nah, jadi kekurangan dari karakter aslinya itu udah nggak ada. Jadi karakter satu-satunya, fase satunya udah dibikin begini, 2 sama 3-nya jenderal luar biasa. Jadilah burung fenomenal. Itu caranya itu kok caranya. Ini seperti saya ambil contoh lagi QQ. Iya. QQ burung fenomenal ya kan. Sama, ternyata saya amatin kelemahannya. Kalau atas ini ya sama aja jenderal, agak susah turunnya telat. Cuma fase 2-3-nya luar biasa. Nah, kepintaran si Mas Jonet itu membuat agar burung nyaman gitu. Nah, Lemonti juga sama. Kaisar pun ya sebenarnya seperti itu. Cuma memang dibikin karakter buatan. Kita bikin karakter buatan itu biasanya fokus ke atas ini. Iya. Tapi kalau burung-burung yang udah dari sananya ngecun, ini kebetulan saya di P3 MKBI ini lomba di area Wonosobo, Temanggung. Burung-burung daerah sini, entah terutama Wonosobo ya, mungkin banyak crossingan balapnya ya. Itu yang burung trek jauh ya, itu memang cenderung ngunci dan agresifnya masih kelihatan itu. Jadi burung-burung yang ngunci dari jauh, karakter aslinya itu justru agak repot. Kita buatnya agak repot. Nah, burung ini benar kok. Yang disampaikan kok itu memang benar. Burung itu stabil. Terlalu stabilnya super sekali. Ya, super. Makanya joki saya kalau misalkan mau main burung ini, dia dicarikan gandengan yang gini, ngesot, malah gandengan yang balap yang rendah, terbangnya rendah. Nah, setelah dicarikan gandengan yang rendah, dia udah enak turunnya. Nah, enak. Ya, jadi pembentukan karakter itu bisa 2 macam, Mas. Jadi pembentukan karakter dari latihan. Karena latihan ini membentuk suatu kebiasaan. Nah, selain dari latihan, kita bentuk juga karakter dengan suplemen-suplemen yang tersedia. Contohnya kalau burung seperti ini, kalau di baron sendiri, saya lebih senang menggunakan sesfor. Memang sesfor untuk digunakan untuk burung yang super stabil ya. Cuma kalau ini dikasihin bitrek nanti tambah nengak. Jadi tambah nggak enak. Tapi kalau dikasih bitrek dia begini, dikasih sesfor dia begini. Nah, tinggal pilih kita. Dan enaknya kalau burung-burung begini, nah enaknya kenapa saya lebih senang? Jika kita menyeting burung seperti ini, itu cc-nya mau ditambah bisa. Tapi kalau kita setting burung seperti ini kita harus ngurangin cc. Aman, paling enak burung-burung tipe seperti ini. Nanti tinggal nambah pengalaman aja ini. Cuma tinggal karena badannya gede ya. Terus tulangannya juga, bobotnya di depan ini juga lumayan, jadi ada faktor unsur gravitasi itu ya yang betul ini. Karena kalau bicara secara ilmiah yang namanya kita main burung ada sisi aerodinamis dan kita bermain dengan gravitasinya. Kalau hukum gravitasi itu jika benda makin berat maka hentakan di bawah akan makin kencang. Ya. Walaupun kekuatan tulangnya itu super, ya tetap kembali lagi ke size. Jadi makin besar, makin kencang burungnya atau makin besar burungnya, ini dituntut tulangan harus lebih kokoh. Gitu. Kalau burung seukuran ini dengan tulangan yang ringkih itu udah jelas nggak bisa. Tuh. Tuh, sahabat Merpati, mungkin yang burungnya masih ngesot atau yang mau pengen tinggi ya itu ada dari produk dari Baron. Ya, itu kok? dari bitrek. Yang ngesot pakai bitrek, dan untuk yang masih ketinggian bisa pakai sexfor ya. Biasanya sexfor ini dipakai untuk burung-burung yang lomba 3/4 ini tuh loh. Yang berarti cocok untuk daerah Temanggung
Wonosobo itu kayak Lapak Kaliwiro, terus kalau di Temanggung itu kan Tumpang itu kan. Ya, Tumpang. Kalau untuk takarannya kok itu berbeda-beda atau ini? Takaran kita lihat sebenarnya satu tetap. Ya. Hanya kalau kita variasi itu, nah itu dituntut keahlian joki untuk menggunakan logika. Jadi takarannya feelingnya ini ya. feelingnya. Jadi nanti akan pas. Kalau saya sendiri menggunakan sesfornya biasanya untuk settingan hari Minggu. Hari Minggu. Dicampur di air. Tapi jumlahnya seberapa itu harus perkiraan sendiri. Sesuai nganu ya kok. Sesuai. Itu harus percobaan ya. Intinya per produk suplemen itu kita harus tahu benar-benar ini fungsinya di burung nanti akan jadi seperti apa. Kita tambahkan lagi yang baru, burungnya jadi gimana. Kita tambahkan lagi yang baru, burungnya jadi gimana. Jadi jangan beli berapa suplemen terus nggak pernah pakai terus langsung jel semua. Nggak ketahuan fungsinya masing-masing apa. Ya memang belajar Mas Arif nggak gampang memang, cuma nggak gampang tapi bukan sesuatu yang rumit bukan. Kalau udah biasa ya. Ini Mas. Sebenarnya gini Mas Arif, nek saya tambahkan ya. Sebenarnya predik koyun kan rata-rata prediksinya banyak benar sebenarnya. Artinya ilmu untuk perabaannya memang benar untuk burung itu 2-3-nya ya 1,5 lah. 1,5 ya 1,5 dia kencang. Dia cedera sampai 2 kali, 2 kali cedera. Makanya untuk kita kan memang gini, kalau di saya burung yang dari bahan kita perlombaannya dari rendah dulu, dari pinggiran dulu. Setelah itu naik baru kita naik ke atas lagi. Jadi seperti kayak liga utama. Ya, benar, liga, iya. Karena kaitannya sebenarnya sama ini ya Mas. Kaitannya itu sebenarnya frekuensi pelepasannya. Kalau kita lomba di lomba kecil, paling 5 kali terbang, 6 kali terbang udah bisa juara. Dan fisiknya pun cukup untuk 5 kali 6 kali terbang. Tapi jika untuk kelas yang lebih besar ini dituntut 8-9 kali. Bahkan untuk kelas nasional ini bisa sampai 11 kali terbang. Nah, kenapa burung-burung muda ini jarang kelihatan tampil di event-event nasional karena seperti itu. Jadi burungnya pun kalau makin dewasa dia bisa ngukur penggunaan tenaganya itu. Jadi sama seperti manusia lah. Kalau dulu Mas Ardi muda nih ya, Mas Arif naik motor, kalau lihat ada di jalan yang ngebut, geber-geber, wah pasti emosi, hajar lagi, ayo geber lagi, kebut-kebutan. Tapi begitu udah usia segini ini ya, ada yang ngebut, geber-geber, monggo sana lewat, ya kan. Sama burung juga seperti itu. Jadi makin keluar emosinya ya, power yang dibutuhkan itu makin besar juga. Oh gitu. Jadi benar Mas Arif, memang benar. Memang prediksi saya sebenarnya gambling, bukan prediksi tapi gambling saya itu memang kayak tak buatin rumus. Jadi rumusnya gini, saya beli bahan, contoh dari Baron kan ini kan, saya beli bahan dari Baron, tak buat player. Andai kata terjadi misalkan cedera atau kesalahan kita ngelatih gitu kan, saya ternak itu pasti gamblingnya seperti itu. Jadi artinya gini ya, terah itu kan nggak bisa hilang. Betul, betul. Darah itu kan nggak bisa hilang. Paling nggak kita masih bisa mengharapkan anakannya. Betul, gitu. betul. Ini seperti itu nek saya. Cuma enaknya ini sebenarnya bukan promosi tapi memang mau nggak mau. Iya. Nggak enaknya burung yang dari saya ya, yang sudah line breed. Ketika ditemukan dengan burung yang istilahnya silsilahnya ini nggak ada hubungan sama sekali. Di saya ini udah kental bolak-balik. Nah, jadi ketika mengeluarkan anak, ya, yang sudah di line breed ini mempunyai gen yang lebih dominan. Logikanya gini, ketika jantan dan betina ketemu, mengeluarkan anak, ini bisa aja lari ke kakeknya. Bisa aja naik satu level lagi di istilahnya buyutnya. Dan bisa ke sini, bisa ke darah bapak dan bisa ke darah ibu. Tapi ketika salah satu burung ini yang sudah mengalami rekayasa genetik kental, ya anaknya ini akan lebih tertarik ke sini. Sebetulnya secara teori, walaupun secara praktek ada juga yang
lari ke bagian sini. Cuma yang di saya karena hasil line breed di atasnya udah turunan saya semua. Jadi ini mau lari kemana-mana ya, saya masih bisa nebak. Tapi kalau di burung yang punya orang yang terahnya saya nggak tahu, ketemu sama yang saya nggak tahu juga, ya saya juga nggak bisa memprediksi secara tepat. Gitu. Kalau rumus gini ya, kalau memang ini kan saya hanya menginspirasi teman-teman ya, ke pertanyaan teman-teman juga banyak bertanya seperti saya. Rata-rata kalau sini peternak itu cenderung gini, misalkan betina ini bapaknya dia stabil, tapi CC kurang, terus dicarikan jantan yang nyerodok, tapi CC over. Itu seperti itu bisa enggak, Mas? Sebenarnya gini. Dari koyungan sering kan gini. Kalau rata-rata semua seperti itu. Sebenarnya ini rahasia ternak yang saya awal-awal saya nggak mau buka. Tapi belakangan emang udah saya buka. Tapi kayaknya baru kali ini di depan kamera. Ini saya buka di sini. Biasanya saya buka ke pembicaraan yang lebih private. Jadi intinya kalau di burung kita dapat warisan karakter itu dari induk jantan. Jadi gaya turunnya, gaya terbangnya itu ikut karakter si jantan. Dari kestabilannya pun iya. Ini komposisinya dari tahun 2003 saya ternak sampai sekarang. Komposisinya berkisar antara 70%. Hasilnya ya? Rata-ratanya. Jadi istilahnya kalau mengeluarkan anak 10, 7 itu ikut karakter si jantan. Ini secara keseluruhan ya, kesimpulan ya. Walaupun ada yang keluar 8/2, ada yang keluar 6/4, macam-macam. Cuma kesimpulannya saya tarik 70% karakter ikut dari induk jantan. Ini sebenarnya rahasia. Dan untuk mengeluarkan potensi kecepatan, kita ingin menambah kecepatan dari si induk jantan ini, kita gunakan dari induk betina. Jadi induk betinanya ini kita cari karena betina kan nggak terbang. Jadi sebenarnya kita mengandalkan rabaan. Tapi kalau yang nggak bisa ngeraba, feeling. Bukan. Ada saya kasih tahu lagi tipsnya. Next. Enggak. Ini tipsnya gini. Jadi betina yang kita pakai ini, kita jangan lihat karena bapaknya kenceng. Bukan. Jadi kalau ada burung yang kenceng itu, yang saya kejar adiknya. Karena faktor kecepatan, ini 70% juga milik bawaan dari betina. Kecepatan itu? Ya. 70% juga? Ya. Jadi kebalik, 70% karakter dari jantan, 70% kecepatan dari betina. Seperti itu. Jadi jangan kebalik ngilanginnya. Jadi pernah ada satu kejadian, saya pakai darah walet ya. Saya pakai darah walet ini, peternaknya juga bingung. Kok koyun apa bisa pakai darah walet untuk main di bebasan? Kan kecepatannya kalau di mejaan termasuk bagus, tapi untuk bebasan kok kayaknya kurang. Dan ada juga salah satu teman di Pekalongan yang menggunakan darah walet, tapi kebalik. Jadi anak walet. Anak walet yang saya minta waktu itu adalah saya minta anak walet, tapi walet ketemu sama anak Jupiter. Jangan kebalik. Jupiter ketemu anak walet. Ini nanti akan nggak ada CC-nya. Tapi ketika saya dapat anak walet susu Jupiter, ini burung kenceng tapi nggak gedor. Nah, tinggal saya temukan contohnya. Di saya ada burung Hannibal, super CC, super kenceng, tapi hanya untuk bola tanggung, tinggi sedikit nggak bisa turun, atas kepala nggak bisa turun. Jadi saya temukan darah Hannibal justru untuk meredam CC-nya, karena Hannibal terlalu kenceng, memang nggak bisa buat main. Jadi sukseslah keluar awan hitam dan silong, dan yang saya pakai sampai sekarang itu jadi Hannibal untuk menambah kecepatan, tapi saya mengurangi CC Hannibal aslinya karena memang terlalu kenceng, nggak bisa buat menghasilkan juara. Jadi ternak itu kalau saya fokusnya untuk menghasilkan burung juara, bukan burung kenceng.
Gitu. Ini Walaupun ada yang kebablasan. ini rahasia yang terungkap ya dia. Iya. Ini ternak itu juga sulit ya kok ya. Misalkan kan ada kalau orang awam loh yang mengandalkan ternak, ini burung kenceng, betina kenceng, jantan kenceng. Tapi kadang anaknya itu bisa kiwir-kiwir juga bisa. Nah, Itu. kebetulan saya juga kemarin dapat yang kayak gitu. Jadi Mas Ari bayangin, jenderal, CC-nya kayak apa? Tahu? Ketemu anak Lemonti. Lemonti kan yang ngalahin jenderal, ya kan? Lemonti ditemuin sama anak Nazaret. Nah, bayangannya gimana? Kenceng juga, super ternak. Kenceng. Super. Pas keluar, saya raba, ini burung super pelan. Ternyata memang dilep sampai 300 meter dan turunnya pun begini-begini. Dia keluar, jadi kebetulan di burung itu, dan memang hanya satu tok, yang lain memang kenceng. Jadi kebetulan di burung itu, memang keluar gagal fenotip. Gagal fenotip itu berarti sama aja kemampuannya terbatas. Karena fenotip itu, kita bicara kemampuan. Kalau genetik, kita kemauan bicaranya. Jadi di burung itu, pelan itu karena gagal dalam fenotipnya. Tapi dalam gennya dia, kemauan dia, sebenarnya dia mental berani kenceng. Tapi karena kemampuannya nggak ada. Contohnya, kemauannya besar, kemampuannya kecil. Jadi contohnya kita ambil lagi adopsi yang sering saya pakai itu di istilah MotoGP. Ini burung yang pelan ini, anaknya jenderal ini ibarat Valentino Rossi. Suruh pakai motor Supra. Ya, paham. Itu. Paham, Mas? Paham. Jadi, tapi yang seperti ini saya nggak jual. Karena kalau saya jual juga terlalu bahaya. Saya juga takutnya, loh ini anak jenderal kok jelek, pelan, ya kan? Saya gunakan lagi ini untuk tantangan untuk pribadi saya sendiri. Jadi untuk menyelesaikan PR masalah fenotip dan lebih gampang. Lebih gampang kita berhadapan dengan masalah fenotip daripada kita berhadapan dengan masalah genetik. Nah, untuk ternak yang dinilai tadi hoki-hokian ya atau rezeki-rezekian, iya benar, tapi nggak semuanya benar. Ketika kita baru mulai ternak, ya memang diperlukan unsur hoki. Karena kita nggak tahu, kita menggunakan crossbreed dari burung A ketemu B, kita nggak tahu, kita asal nyilangin aja, ya ini kenceng, kita silangin, ya dapatnya kayak apa kita nggak akan tahu. Kan rata-rata gitu kok. Betul. Peternak-peternak yang belum bisa beli burung yang itu asal-asalan gitu loh kok. Itu sebenarnya bukan ternak, itu mengawinkan. Oh, mengawinkan. Atau nganakin. Ya. Nah, ketika kita udah masuk ke dunia ternak, walaupun dengan indukan yang ada mengeluarkan istilahnya di luar harapan kita ya. Nah, ini yang namanya ternak. Dengan hasil yang ada kita proses lagi. Keluar hasil yang lebih bagus, nah berarti ada perbaikan. Nanti hasilnya kita perbaikin lagi. Terus. Nggak ada ujungnya. Ya itu yang namanya ternak. Jadi bukan nganakin. Kalau nganakin mah tinggal A kawin sama B, C kawin sama D, keluar anak, sold out. Nah, selesai. Nah, tapi kalau tergantung cita-cita kita sendiri ya. Mau ternak atau menganakin atau memang mau buat bisnis, silakan, itu bebas, masing-masing bisa memilih gitu. Pak juga sahabat Merpati, ini pengalaman yang sangat berharga buat yang suka peternak asal apa itu ngawin G ya, bahasanya itu asal ngawin G aja, itu nanti bisa referensi ke depan. Kalau kita mau benar-benar ternak ya kita harus ke ahlinya. Ada satu lagi yang saya tekankan untuk orang-orang yang sering lihat postingan saya tentang rekayasa genetik baik line breed ataupun inbreed. Ini jadi kalau saya lihat, saya sering mengemukakan tentang line breed atau inbreed, tapi banyak juga yang menangkap dan asal line breed asal inbreed. Nah, ini bahayanya. Line breed itu untuk mengenalkan genetik. Jadi kita pilih gen yang baik untuk digentalkan. Tapi kalau kita nggak bisa milih dan ternyata gen jelek, ya gen jelek tersebut akan kita kentalkan. Makanya ini semakin seperti, terjerumus gitu. Iya betul. Ini seperti pisau bermata dua. Ya. Jadi
hati-hati dalam menentukan indukan yang akan digunakan untuk rekayasa genetik. Karena ibarat senapan ya Mas ya. Ya. Kalau kita bidik, oke, ini agak meleset sedikit. Ya. Untuk jarak tembakan yang paling sekitar 10 meter, sasaran masih kena. Tapi kalau jaraknya udah 100 meter, kita melenceng sedikit aja, itu akan jauh. Jauh. Gitu. Betul. Jadi kita ya. hati-hati di awalnya. Iya. Jangan sembarangan menentukan indukan untuk dimulai proses rekayasa genetik. Jadi belajar dulu, ada lagi yang namanya progenites itu ya. Percobaan dari satu induk menggunakan satu induk jantan menggunakan 5 induk betina, kita ambil anaknya, kita evaluasi. Begitu pula sebaliknya, satu induk betina pakai 5 jantan itu. Jadi itu hanya itu tok alatnya sama praktek di lapangan. Jadi kita akan tahu. Kita akhiri perbincangan kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman sahabat MKT Channel. Manggil subscribernya apa sih? Ya. Sahabat Merpati. Oh, sahabat Merpati. Terima kasih untuk sahabat MKT Channel dan baronisti semua di seluruh tanah air. Sampai jumpa lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap menjadi orang baik. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Merpati Baron. Laka-laka. Ini apa? MKT Channel. Ora ono kuwi, ora.